Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sekar Indah Kartika Santi dengan NIM 1911-003. Baiklah, saya akan menyampaikan kembali materi tentang force majeure dalam masa pandemi COVID-19, dampak sosial, hukum, ekonomi, dan pembangunan. Materi pertama oleh Bapak Satya Arinanto, yaitu force majeure dalam masa pandemi COVID-19. Pandemi COVID-19 dan antisipasi hukum. Terjadinya pandemi ini menyebabkan pemerintah dan DPR memberlakukan berbagai peraturan perundang-undangan untuk dipergunakan sebagai antisipasi hukum dalam penyelesaian pandemi tersebut. Peraturan perundang-undangan tersebut yakni Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang atau Perpu, Keputusan Presiden atau Kepres nomor 12 tahun 2020 tentang penetapan bencana non-alam penyebaran coronavirus 2019 atau COVID-19 sebagai bencana sosial. Ada beberapa permasalahan yang dibahas di sini. Yang pertama, apakah Kepres nomor 12 tahun 2020 tersebut serta-merta dapat digunakan untuk menetapkan kondisi keadaan mereka? Untuk menentukan apakah penetapan situasi COVID-19 sebagai bencana nasional termasuk keadaan memaksa, perlu sesuai dengan kondisi dan situasi obligor atau pihak yang harus melaksanakan kewajiban dalam perjanjian sebelum dan saat COVID-19 terjadi. Kondisi dan situasi ini tergantung dari isi perjanjian dan jenis usaha obligor. Yang kedua, apa isi perjanjian antara obligor dan pihak terhadap siapa ia wajib memenuhi prestasi? Di dalam hukum kontrak atau hukum perjanjian Perikatan Indonesia, terdapat alasan yang dapat digunakan oleh suatu pihak dalam kontrak untuk tidak melaksanakan kewajibannya kepada pihak lain dan tidak mendapat hukuman, yaitu keadaan memaksa. Secara umum, keadaan memaksa dapat dikategorikan menjadi dua, yaitu keadaan memaksa absolut, di mana situasi seseorang benar-benar tidak dapat melaksanakan kewajibannya akibat hukum yang ditimbulkan, yaitu pengakhiran perjanjian. Dan keadaan memaksa relatif, yaitu di mana suatu kewajiban masih mungkin dapat dilaksanakan namun dengan pengorbanan sangat besar akibat hukum yang ditimbulkan, yaitu penundaan kewajiban. Mengingat tidak terdapat pengertian atau batasan yang dimaksud dengan keadaan memaksa, maka isi perjanjianlah yang akan menentukan dalam hal bagaimana suatu keadaan atau situasi diartikan dengan keadaan memaksa. Jika isi perjanjian mengatur bahwa bencana nasional non-alam dikategorikan sebagai keadaan memaksa, maka obligor yang terkena dampak COVID-19 dapat menuntut untuk dikecualikan dari pembayaran biaya ganti rugi dan bunga. Yang ketiga, jenis usaha obligor. Walaupun isi perjanjian mengatur bahwa bencana nasional non-alam merupakan suatu keadaan memaksa, tidak berarti seluruh obligor di Indonesia yang terikat dalam perjanjian yang serupa dapat dianggap terhalangi atau tidak dapat memenuhi prestasinya. Hal ini dikarenakan terdapat perbedaan pada jenis usaha, sifat perusahaan, dan tempat beroperasinya masing-masing perusahaan. Oleh karena itu, walaupun penetapan COVID-19 sebagai bencana alam dianggap atau diartikan sebagai keadaan memaksa, berdasarkan isi perjanjian, keadaan atau situasi ini tidak dapat diberlakukan untuk semua perusahaan atau tidak dapat berlaku secara umum. Dan yang keempat, yaitu kemungkinan mengajukan kepailitan. Kepailitan diartikan sebagai keadaan obligor tidak dapat membayar hutang karena sudah jatuh tempo. Alasan mengapa obligor tidak dapat membayar hutang ini harus ditentukan terlebih dahulu. Materi kedua yaitu disampaikan oleh Bapak Irwansyah
dengan judul Realitas Hukum di Masa Pandemi COVID-19. Dalam masa pandemik ini, masalah yang selalu timbul yaitu tentang kesehatan dan perekonomian. Namun, ternyata bukan hanya kesehatan dan perekonomian saja yang mengalami krisis global, tetapi juga sosial, hukum, agama, dan politik. Kasus besar yang sering terjadi di Indonesia yaitu HAM, kekerasan, korupsi, sumber daya alam, dan teroris. Pemerintah bertugas untuk memberikan respon kepada rakyat, melayani rakyat dalam kapasitas yang besar agar mendapat solusi. Namun, realita yang terjadi dalam kebijakan pemerintah sekarang ini menyebabkan kemiskinan, PHK, dan kesenjangan yang besar terhadap masyarakat. Adapun problema hukum di masa pandemi, yang pertama yaitu protokol kesehatan, penerapan sanksi dan edukasi yang kurang kepada masyarakat, kemudian kemiskinan, PHK, KDRT, dan kejahatan terjadi dikarenakan tidak mempunyai pekerjaan dan penghasilan, proses legislasi cepat dan tertutup, putusan peradilan sistem jurisprudensi, dan pilkada kepala daerah memiliki mudarat dan manfaat. Materi ketiga disampaikan oleh Ibu Rukmina Gonibala dengan judul Force Majeure dan Perubahan Sosial. Force majeure adalah suatu kejadian yang terjadi di luar kemampuan manusia dan tidak dapat dihindarkan, sehingga suatu kegiatan tidak dapat dilaksanakan atau tidak dapat dilaksanakan sebagaimana hasilnya. Yang termasuk kategori keadaan force majeure yaitu peperangan, kerusuhan, revolusi, bencana alam, pemogokan, kebakaran, dan bencana lainnya yang harus dinyatakan oleh pihak pejabat atau instansi yang berwenang. Force majeure terjadi karena revolusi sosial. Revolusi sosial adalah perubahan sosial dan kebudayaan yang berlangsung secara cepat dan menyangkut dasar atau pokok-pokok kehidupan masyarakat. Di dalam revolusi, perubahan yang terjadi dapat direncanakan atau tanpa direncanakan dan dapat dijalankan tanpa kekerasan atau melalui kekerasan. Force majeure karena bencana alam. Bencana alam adalah suatu peristiwa alam yang mengakibatkan dampak besar bagi populasi manusia. Peristiwa alam dapat berupa banjir, letusan gunung berapi, gempa bumi, tsunami, tanah longsor, dan wabah penyakit. COVID-19 dan perubahan sosial, yaitu merubah perilaku masyarakat, merubah skema anggaran dari infrastruktur menjadi dana kesehatan, merubah tata nilai dalam masyarakat, merubah dari mindset masyarakat tentang kebersihan, merubah semua aspek kehidupan manusia. COVID-19 merubah tata aturan. Munculnya tata aturan yang baru tersebut kemudian salah satunya ditandai dengan adanya himbauan dari pemerintah untuk belajar, bekerja, dan beribadah di rumah sejak awal kemunculan virus ini di Indonesia. COVID-19 merubah sistem budaya. Pola kebiasaan masyarakat Indonesia yang guyup, senang berkumpul, bersalaman, nongkrong di kafe atau warung, kini dituntut untuk melaksanakan kebiasaan baru, menggunakan masker, cuci tangan, jaga jarak, rapid apabila melakukan perjalanan. Selanjutnya materi terakhir yaitu materi keempat dibawakan oleh Ibu Winda Mingkit dengan judul Memulihkan Ekonomi Pariwisata di Saat Pandemi COVID-19 dan Era New Normal. Yang pertama yaitu arah dan kebijakan kepariwisataan. Ada 4 pilar pembangunan pariwisata, yaitu peningkatan daya saing industri dan ekosistem usaha pariwisata, peningkatan aksesibilitas, amenitas, atraksi dan tata kelola destinasi pariwisata, peningkatan kualitas sumber daya manusia pariwisata, dan penguatan citra pariwisata dan diversifikasi pemasaran. Ada beberapa bidang usaha pariwisata, di antaranya daya tarik wisata, kawasan pariwisata, jasa transportasi wisata, jasa perjalanan wisata, jasa makanan dan minuman, dan masih banyak lagi bidang usaha pariwisata.
Subsektor ekonomi kreatif diantaranya aplikasi dan pengembangan game, desain, komunikasi visual, fashion, film, animasi video, fotografi, kuliner, musik, dan seni rupa. Yang kedua yaitu tantangan dan peluang di era new normal. Tantangannya yaitu perbaikan ekonomi pasca pandemi, stabilitas industri pariwisata terganggu. Kemudian ada dua peluang yaitu memberikan pelatihan kepada staf mengenai protokol higiensi dan memanfaatkan teknologi dalam berwisata. Kemudian ada juga keywords yaitu preparing and surviving. Dan new ways of thinking ada 4 yaitu adaptasi, inovasi, kreatif, dan tanggap. Dan yang berikutnya yaitu yang ketiga sinergi pemulihan ekonomi pasca pandemi COVID-19 dan era new normal. Ada 5 strategi. Yang pertama, utamakan cleanliness, health, and safety. Yang kedua, adaptasi teknologi. Yang ketiga, memiliki pedoman dan standar. Yang keempat, optimalisasi dan fokus. Dan yang terakhir, mempraktikkan pariwisata berkelanjutan. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.